Bisa dimulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Teman-teman dan jamaah serta kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini bisa bersua kembali untuk melanjutkan bacaan kita dari buku Syarah Hisnul Muslim. Semoga menjadi tambahan pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat, dan semoga menjadi amal soleh kita. Lebih-lebih pada bulan Ramadan ini, semoga Allah lipat gandakan pahala dan kebaikan buat kita semuanya. Amin. Baik, terakhir yang kita baca hadis atau doa nomor berapa, Mas Dedi? Masya Allah, 109. Baik, itu di halaman 133 di buku Arabnya dan 218 di terjemahannya. Sudah dibuka? 113 halaman dan 218. Sampun kepake Mas Somali kayaknya belum ketemu, sudah? Iya. Baik, kita baca nomor 110. Masih bab tentang doa dan zikir sebelum tidur. Doa dan zikir sebelum tidur. Yang ke-110 adalah Yaqra'u Alif Lam Mim Tanzil As-Sajdah dan wa tabarakalladzi biyadihil mulk atau surat Al-Mulk. Ini berdasarkan hadis riwayat Imam Tirmidzi dan juga An-Nasa'i dalam Amalul Yaum wal Lailah, dan disebutkan dalam Sahih Al-Jami'. Sahabiyu al-hadis, sahabat yang meriwayatkan hadis ini adalah Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Jadi maksud dengan qauluhu yaqra'u alif lam mim tanzil as-sajdah ay surat as-sajdah, membaca surat as-sajdah. Qauluhu tabaraka ay surah al-mulk, surat as-sajdah dan surat al-mulk. Wal makna lam yakun min 'adatihi sallallahu alaihi wasallam annahum qabla al-qira'ah bihataini as-suratain. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam terbiasa membaca surah as-sajdah dan surah al-mulk sebelum tidur. Membaca dalam hati bisa dalam bentuk hafalan, bisa juga dalam bentuk membaca binadhar, membaca mushaf. Ada yang belum hafal surat Al-Mulk? Mas Dedi? As-Sajdah? Iya, bagaimana kalau kita kan di luar itu sering kan, kemarin ada challenge. Apa Mas? Bahasa Inggrisnya challenge. Iya. Ada challenge itu ya. Bukan orang ngantuk loh, orang fokus itu. Ada challenge, dulu tuh ada challenge numpak apa Mas? Lenjenan melu. Oh, ikut. Yang itu loh, bawes. Sekian ratus 1000 kilo. Lalu ada lari, terus terakhir itu jalan. Yang saya dengar itu ya. Mengapa tidak ada challenge ketika Ramadan? Yuk, gimana? Sepakat enggak? Surat As-Sajdah dan surat Al-Mulk. Ramadan. Siap?
Insya Allah. Apa? Hafalan. Hafalan. Ada yang masih banyak yang belum hafal? Insya Allah. Maksud saya begini. Hadiah. Loh iya, calon itu anak. Ada diundi. Ada apa mas? Khusus. Tambahan THR. Lah wong nek sing masih bujang-bujang ya Pak Ustaz, akhirnya mbok dicarikan gitu. Nek sing wis ya ora apa-apa lah. Ya, yang lain. Mohon maksud saya begini. Karena pada bulan Ramadan itu salah satunya adalah dianjurkan supaya tadarus Al-Qur'an. Yang dimaksud tadarus Al-Qur'an bukan sekedar antum banyak menghatamkan Al-Qur'an. Bukan sekedar itu maksud. Selama ini yang digembar-gemborkan memperbanyak khatam Al-Qur'an. Iya. Tetapi yang lain juga silakan baca artinya, baca tafsirnya dan juga tambahlah hafalannya. Kalau Nabi SAW itu tadarus dengan malaikat Jibril itu kan hafalan. Ya enggak? Iya, karena dicek. Ya'ridu alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an. Setiap malam malaikat Jibril datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap Ramadan sampai selesai. Apa tugasnya? Maksud saya amalannya saat itu Nabi menyetorkan Al-Qur'an kepada malaikat Jibril. Jadi jenengan nggak setoran dewe itu bahasa ya bagaimana? Kayaknya nggak ada yang mendukung. Kalau sudah hafalan ujian itu kayaknya alasannya banyak gitu. Ya, tapi kalau pengajian, pokoknya pengajian yang tidak mikir Ustaz, oh itu senang. Apa mana senangnya full. Itu anak snacknya nggak ujian, nggak mikir, kebak itu pengajian. Tapi nek kita pengajian, terus besok ada ujian, ada target hafalan, kayaknya yang daftar dikit. Siap mas, ini masih ada berapa hari Ramadan? Kita baru 3 pekan lagi, 6 hari. Baru 6 atau 7? Ya, 6. Ayo masih 3 pekan. Siap nggak? Kira-kira? Insya Allah. Siap. Dicoba. Kayaknya yuk, insya Allah siapnya rata-rata dicoba itu. Orang dalangnya, wakbar, terus dalangnya, ya, soalnya mas. Ya kalau yang sudah hafal siap begitu ya. Asal jadai gue. Gak apa-apa kan setiap Jumat di zaman kan dibaca saja tadi itu. Sholatnya kan pernah ngomong mas. Sampai coba. Nah coba mas kita masih krungu. Malah speaker. Baik. Bagaimana Pak Zul? Kalau sponsor sih ya. Yakin guys ya. Ini masalah peserta ini. Jadi nanti kategorinya ada 3. Kategori As-Sajadah dan Al-Mulk. Ini juara ya. Terus nanti As-Sajadah, lalu Al-Mulk saja. Pokoknya saya mau hafal bener, wes langsung dikasih hadiah. Umroh. Saya harus nikah. Betul. Saya nikahin aja. Siap kita nikahin. Yang penting orang calon nih. Kita cuma nikahin aja, biaya tanggung sendiri. Ya nanti dikasih lah, biaya subsidi lah. Gitu. Oh sekarang ini setiap sore, masya Allah, setiap sore dijamin berapa mas? 1.200. Kayak. Lenjernya tinggal dompleng di situ, waliman selesai kok. Ya bersama siap, tinggal cari ya. Ya Allah, ya Rabbi, gampang sebenarnya wis. Tapi syaratnya, sehat nikah syaratnya 2, Sajadah dan Al-Mulk. Yang mau nikah lagi Al-Baqarah. Istri kedua Al-Baqarah. Yang ya untuk kafe nggak rasa baru, 100 ya. Supplier pertama. Supplier pertama di gelut sih, tanding. Tapi itu untuk ini ya, untuk memotivasi supaya tidak inilah. Ya Allah khatam 10, alhamdulillah bagus.
tetapi ada tambahan. Ayo kita insya Allah ya, nanti silakan nanti teknisnya mungkin Mas Haris dan Mas Wawan yang membuat, atau jangan-jangan dipending tahun depan Ustaz. Paling penak ini panitia. Baik, itu tadi ya surat As-Sajdah dan surat Al-Mulk. Gak banyak, As-Sajdah cuma 3 lembar, 3 halaman As-Sajdah itu. Ya, Al-Mulk cuman ya 2 halaman setengah. Jadi gak banyak. Total 5,5. Gak ada 10. Ya. Baik. Yang ke 111. Bagi yang belum hafal bisa dibaca dari mushaf atau mungkin dari ini Android juga bisa. Yang ke 111. Allahumma aslamtu nafsi ilaik. Ya Allah, aku serahkan jiwaku kepadamu. Wa fawwadtu amri ilaik. Sama ya, aku pasrahkan juga ya, tafwid itu sama taslim juga ya. Aku serahkan urusanku kepadamu. Wa wajjahtu wajhi ilaik. Aku hadapkan wajahku kepadamu. Wa alja'tu dhahri ilaik. Aku kembalikan punggungku kepadamu. Raghbatan wa rahbatan ilaik. Dalam keadaan optimis, senang, berharap, wa rahbatan, dan khawatir, pesimis, takut kepadamu. La malja'a wa la manja minka illa ilaik. Ini dia. Tidak ada tempat menghindar, tidak ada tempat untuk menyelamatkan diri dari azabmu, dari murkamu, illa kecuali kembali kepadamu. Ini dia. Ketika takut kepada Allah, bukan kita menjauh, tapi takut kepada Allah itu justru mendekat kepada Allah. Ini bedanya kalau kita takut binatang buas, kita akan menjauh. Tapi kita takut kepada Allah, kita justru semakin mendekat. Karena tidak ada tempat berlari, tidak ada tempat untuk mencari keselamatan dari azab dan murkamu illa kecuali ilaik, justru menuju kepadamu ya Allah. Amantu bi kitabikal ladzi anzal. Aku beriman kepada kitabmu yang engkau turunkan. Wa bi nabiyyikal ladzi arsal. Dan aku beriman kepada nabimu yang engkau utus, yaitu Al-Quran dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabiyul hadis, sahabat yang meriwayatkan hadis ini adalah Al-Bara ibnu Azib radhiyallahu anhu. Hadis tadi riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Wa jaa fi bidayatil hadis qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Pada awal riwayat hadis ini ada redaksi idza ataita madja'aka, jika engkau menuju tempat tidurmu. Ya, tempat tidurnya macam-macam, mungkin lesehan, ya hanya tikar, mungkin kasur, mungkin dipan, mungkin kasur yang empuk itu, yang tiga namanya. Nah, spring bed, spring berarti sing untul-untul ya. Terserah. Idza ataita madja'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah. Berwudulah seperti wudumu ketika hendak salat. Nah, perintah di sini hukumnya sunnah. Perintah di sini meskipun perintah tetapi hukumnya sunnah. Thumma dhaji' ala shiqqika al-ayman. Kemudian berbaringlah pada sisi tubuhnya yang sebelah kanan, berbaring pada sisi tubuh sebelah kanan, miring nengen bahasa Jawanya. Waqul, kemudian ucapkan doa, Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa alja'tu dhahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabika alladzi anzalta wa bi nabiyyika alladzi arsalta. Qauluhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ataita madja'aka ay firashaka linaum. Maksudnya ketika engkau pergi ke tempat tidurmu dalam rangka untuk tidur.
Ya kalau ke tempat tidur ya kita di kamar sering ya, mungkin hanya duduk, mungkin apa. Tapi yang dimaksud di sini adalah ungkapan ketika engkau hendak tidur. Tidak harus di tempat tidur kita. Misalnya kita di hotel, bukan tempat tidur kita. Atau mungkin kita di perkemahan atau di mana saja. Pokoknya niat kita ingin tidur. Di mana saja itu hendaknya baca ini. Qawluhu fatawadda wudu'aka lis-shalah ay al-wudu' al-kamilu bi arkanihi wa syara'itihi. Maksudnya wudu secara sempurna, melakukan rukun dan juga syaratnya. Sama ketika berwudu hendak salat. Wa fi hadzal hadits salatu sunan mustahabbatin laysat wajibah. Dari hadis ini bisa kita ambil 3 perintah yang sifatnya sunnah, bukan wajib. Apa itu? Ihdaha, yang pertama, al-wudu'u 'inda iradatin naum. Berwudu ketika hendak tidur. Kalau wudu yang wajib itu adalah wudu ketika hendak salat, baik yang wajib maupun sunnah. Maka berwudu saat itu hukumnya apa? Wajib. Karena syarat sah salat harus bersuci. Adapun kewajiban yang lain, apakah ketika memegang mushaf Al-Quran itu wajib berwudu atau tidak, ada khilaf di antara ulama. Apakah ketika tawaf mengelilingi Ka'bah itu wajib berwudu atau tidak, ada khilaf di antara ulama. Tapi yang pasti wudu itu satu, yaitu sebelum salat, baik salat wajib maupun salat sunnah. Ini wajib, ini sepakat. Adapun selain itu maka sunnah, kecuali tadi ketika apa? Memegang mushaf Al-Quran atau tawaf di Ka'bah, maka itu ada khilaf di antara ulama, sunnah atau wajib. Selain itu hukumnya apa? Sunnah. Selain itu hukumnya sunnah. Yang pertama, al-wudu' 'inda iradatin naum. Fa in kana mutawaddi'an, tapi kalau sebelumnya masih ada wudu, artinya belum batal. Mungkin habis sholat isya, habis sholat tarawih, lalu tidur dan belum batal, kafahu dzalikal wudu, maka wudunya tadi sudah mencukupi, tidak perlu berwudu lagi. Tidak berwudu lagi. Wal hikmatu fihi, apa hikmahnya? Kita dianjurkan supaya berwudu sebelum tidur, ayyakuna ala taharatin, supaya ketika memulai tidur atau hendak tidur itu dalam kondisi suci. Apa hikmahnya juga? Makhafata an yamuta min lailati, karena khawatir bisa jadi malam itu dia meninggal dunia. Wa an yakuna asdaqa li ru'yah, dan supaya mimpinya juga menjadi mimpi yang benar. Wa ab'ada min tala'ubi syaitani bihi fi manamihi wa tarwi'ihi iyah. Begitu pula dengan berwudu, supaya dia dijauhkan dari godaan dan bisikan syaitan ketika tidur. Jadi apa? Bisa jadi dia meninggal sehingga dalam kondisi bersuci, atau supaya mimpinya lebih benar, karena namanya mimpi itu kan bunga-bunga tidur ya. Mimpinya mesti wis ora karuan guys. Semalam mimpi apa? Puls. Masyaallah. Ada mimpi kadang kayak betulan, kadang ya kesana kemari gitu. Dan juga agar dijauhkan atau lebih dijauhkan dari godaan dan bisikan syaitan. Ini yang pertama. Yang kedua, asalnya an-naumu 'ala syiqqil aiman. Anjuran kedua, supaya tidur itu awalnya berbaring ke arah kanan. Setelah itu tidak tahu wis kejabikan ngiwo nengen mengkurang rumah sungkir balik, mungkin tidak ngerti. Namanya orang tidur. Mau ini muncul ngalor pulas ngerti-ngerti wis nanti mas. Nang longan. Tahu longan? Kerambe. Jangan serlongan nanti. Jangan serlongan. Longan itu ini dipan, ini di sini longan. Nek serlongan
Salam. Sarungan gitu kan. Kadang orang bilang nanti sarungan. Delik dia biasanya nih digulai bapain delik kan biasa. Ngelong. Jadi yang kedua tidur ke arah sebelah kanan. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam kana yuhibbu at-tayammum. Mengapa? Karena secara umum Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menyukai hal-hal yang dari sebelah kanan, tayammum. Wa li'annahu asra'u ila al-intibah. Wallahu a'lam. Karena kalau kita miring kanan itu konon katanya bisa lebih gampang terjaga. Mungkin kalau mau bangkit mungkin lebih mudah. Kalau ada apa-apa goyang dikit mungkin ada lindu langsung cegat. Ya, beda kalau Mas Dede ono lindu tambah angler. Soalnya dia cilik orang tahu. Diayun-ayun dulu. Anak itu kalau tidurnya gak angler, diayun-ayun tambah angler kok. Tambah angler. Tapi mungkin kalau yang pengalaman 2006 di Jogja kayaknya goyang dikit langsung trigger gitu. Terus saya kayaknya masih ada sedikit apa, trauma namanya. Jadi sampai sekarang kalau tidur, apalagi tidurnya masih ya awal-awal itu ya, tidur ayam gitu, digoyang dia musuh trigger. Betul, kayak setengah kaget, takut. Ya. Itu karena mungkin pengalaman 2006 ya, yang pernah mengalami itu. Yang ketiga, as-salisah zikrullah ta'ala liyakuna khatimatan amal. Berzikir tadi ya, berwudu sebelum beranjak tidur, kemudian berbaring ke sebelah kanan, kemudian membaca zikir-zikir supaya zikir-zikir ini menjadi penutup amal hari itu. Persoalannya yang sering mungkin saya alami secara pribadi itu urung rampung wis ngerti wis malam atau bahkan sudah pagi. Kadang baru seberapa belum selesai. Jenenge wongan. Kadang-kadang malah urung niat turu wong. Sering enggak kayak gitu jadi? Ya. Aku tak ngeliat sih. Karena ini tidak sedikit. Ini sedikitnya berapa jam? Ngerti wis. As-salatu khairun minan naum. Ya kadang seperti itu. Ini 3 sunnah dari hadis di atas. Kemudian penjelasannya, Allahumma aslamtu nafsi ilaik ay istalamtu wa ja'altu nafsi munqadatan laka. Aku berserah diri dan menjadikan diriku munqadah itu tunduk patuh kepadamu ya Allah. Wa ta'i'atan bihukmika, dan taat kepada hukummu ya Allah, begitu ya. Allahumma aslamtu nafsi ilaika. Qawluhu wa alja'tu dhahri ilaika, yuqalu alja'tu ila syai'i ittarartu ilaika. Jadi artinya aku kembali, aku ya mau tidak mau harus menuju kepadamu. Wa yusta'malu fi misli hadzal mawdi' bi ma'na al-isnad. Yuqal alja'tu amri ila Allah ay asnatu. Aku sandarkan, aku kembalikan, aku serahkan seluruh urusanku kepadamu. Jadi wa alja'tu dhahri ilaik, aku sandarkan, aku kembalikan punggungku kepadamu. Semua ini sesungguhnya bentuk pasrah diri kepada Allah. Mengapa jamaah? Orang itu kalau sudah tidur, suran diopo-opo. Dia sendiri tidak bisa mengendalikan dirinya, tidak bisa menguasai dirinya, namanya tidur. Maka serahkan sepenuhnya kepada Allah supaya Allah menjaga. Penjenengan meskipun orang pandai, orang kuat, orang jagoan, kalau sudah tidur mas, orang dia apa-apa mas, kalah sama anak kecil. Iya, kalah. Oleh karenanya diserahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah berkenan melindunginya. Namanya orang tidur sudah tak bisa apa-apa lagi. Wa qala an-Nawawi rahimahullahu taala ay tawakkaltu 'alaika wa'tamadtuka fi amri kulli. Aku bertawakal kepadamu ya Allah
dan aku sandarkan seluruh urusanku kepadamu. Jelaslah orang tidur sudah tidak ingat apa-apa lagi. Maka dia tawakal, pasrah wis, apapun yang terjadi serahkan sama Allah. Sandarkan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal malam itu mungkin ada hewan-hewan cilik-cilik serangga, bisa jadi. Coba sekarang misalnya ada semut lebih, langsung dikibaskan. Tidur mungkin orang emas. Wah, ada ulang kita iya. Ojo ulang. Saya biasa. Coro, ya. Coba, biasa mesti. Biasa itu orang mas jadi. Kalau tidur siapa yang tahu? Ada semut, ada lalat, ada nyamuk, masya Allah. Nyamuk itu coba lihat. Berapa banyak begitu bangun tidur dulu. Terus nempel di dinding itu lemu-lemu. Kita nggak terasa. Coba kalau kita nggak tidur, belum nyampe itu sudah ditepuk. Makanya kalau orang tidur sudah tidak mampu melakukan apa-apa. Kama ya'tamidul insanu bi dhahrihi ila ma yusniduhu ilaihi. Ketika seseorang tidur, dia sandarkan seluruh dirinya, pasrahkan seluruh dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ketika orang itu bersandar. Coba jenengan bersandar pada tembok, ya Anda menyandarkan, Anda bergantung pada tembok. Anda bersandar ini, bersandar di. Coba kalau ini digeser, kita akan geblak bahasanya gitu. Artinya apa? Kita betul-betul pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qauluhu rahbatan wa rahbatan ilaih. Ar-rahbah al-hirsu wa tam'u ma'al hubb. Rahbah itu semangat, tamak, kesungguhan, ya. Hirs itu rakus ya bahasanya. Tamak, rakus, tapi disertai dengan rasa cinta. Itu namanya rahbah. Warahbah al-makhafah ma'a taharrus wa tirab. Makhafah, rahbah itu takut, tetapi mau nggak mau dia butuh, dia justru mendekat. Wa ma'na ilaik sarraftu rahbati fima uriduhu ilaik wa hasilul ma'na tam'an fi thawabika wa khawfan min azabik. Intinya, kami saya sangat saya sangat mengharap pahala darimu ya Allah, dan sangat takut dari azab dan murkamu, baik di dunia maupun di akhirat. Qauluhu la malja'a ay la hisn. Tidak ada tempat berlindung. Tidak ada tempat berlindung. Wala manja ay la khalas. Tidak ada tempat untuk menghindar. Tidak ada tempat berlindung, tidak ada tempat menghindar. Minka illa ilaik ay la hisna a'tasimu bih. Tidak ada benteng, tidak ada tempat berlindung yang aku gunakan untuk melindungi diri. Wala khalasa min azabika wa ahdika. Dan tidak ada tempat menghindar, tempat berlari dari azab dan sanksimu illa kecuali ilaih, kembali kepadamu ya Allah. Qauluhu amantu bi kitabika alladhi anzalta ay saddaqtu bi kitabika alladhi anzalta ala nabiyyika. Aku mengimani, aku membenarkan kitab yang engkau turunkan kepada nabimu. Wa nabiyyuka wa amantu bi nabiyyika alladhi arsalt ay fi ba'di turuqil hadzal hadis 'anil bara' annahu qala qultu wa bi rasulika alladhi arsalt qala wa bi nabiyyika. Jadi ketika Al-Bara' membaca wa bi rasulika, dibetulkan kembali oleh Nabi wa bi nabiyyika. Ini juga menunjukkan jamaah bahwa doa itu bersifat tauqifiyah. Doa-doa yang maksurah itu kalau sudah disebutkan dari Nabi begini begitu jangan diubah. Ini juga ketika ada yang membaca wa bi rasulika alladhi arsal, diralat wa bi nabiyyika alladhi arsal. Ya kan sebenarnya mirip-mirip. Rasul dan Nabi ya sama. Ini maksud juga Nabi Muhammad SAW. Aku maksudku keluarga, ya maksudnya sama. Tapi Nabi telah menunjukkan wa bi nabiyyika. Kalimatnya apa? Nabi memilih diksi atau kata Nabi, bukan Rasul. Maka jangan diubah, jangan ditambah, jangan dikurang. Sebagaimana pula ketika Nabi SAW mengajari para sahabat radhiyallahu anhum apa? Bacaan salawat di dalam salat. Jangan ditambah-tambah itu, jangan dikurang dan jangan diganti. Kalau di dalam salat itu ya Allahumma salli ala
Muhammadin wa ala ali Muhammad dan seterusnya. Gak ada tambahan sayyidin. Jangan ditambah. Meskipun niat kita baik, niat kita untuk memuliakan, menghormati Nabi, iya, semua paham itu. Ini juga contohnya. Ketika ada kalimat wabi rasulika di ralat Nabi, wabi Nabi. Apa artinya? Bersifat tauqifiyah. Manut. Wong Islam itu salah satu artinya apa? Manut, tunduk. Sebenarnya gampang dalam beragama itu seperti itu. Jadi kalau sudah ada, jangan diubah, jangan dikurang, jangan ditambah. Kalau sudah ada. Qila inna ma radda sallallahu alaihi wasallam qaulahu. Ada yang berpendapat Nabi sallallahu alaihi wasallam meralat tadi, menegur tadi. Mengapa li'anna al-bayan sara mukarraran min ghairi ifadah ziyadah min ghairi ifadati ziyadatin fil makna. Ada yang menyatakan kalau kan diulang. Wa bi rasulika allazi arsalta. Dan aku beriman kepada rasul yang engkau utus. Kata rasul artinya utusan. Maka kalau diulang tidak ada makna tambahan, maka tidak ada gunanya. Wa dzalika mimma ya'bahu al-baligh. Salah satu bentuk kata-kata yang mengandung unsur balaghah itu kalau bisa tidak ada kata yang terulang. Tidak ada kata yang terulang. Jadi setiap kata itu betul-betul sudah menunjukkan makna tersendiri. Jadi itu salah satu keistimewaan Nabi SAW diberi jawami'ul kalim. Tidak main-main ya pilihan atau diksi yang beliau sampaikan itu. Tidak terulang, tidak berlebihan, tidak diperbuat dan seterusnya. Li'annahu kana nabiyyan qabla an kana rasulah. Karena beliau adalah seorang nabi sebelum menjadi rasul. Wa qila aidan, ada juga yang berpendapat, inna hadza dzikrun wa du'a. Nah ini dia. Karena ini zikir, karena ini doa. Fa yanbaghi al-iqtisaru 'ala lafdzil warid, oleh karenanya cukuplah kita dengan lafaz, dengan redaksi, dengan bacaan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'ayyanu ada'uha bi hurufiha min ghairi taghyir dia. Hendaknya kita baca huruf kata kalimat itu sebagaimana adanya tanpa ada perubahan. Karena yang perlu diperhatikan, pilihan Nabi itu mesti pilihan terbaik. Wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nabi milih kata ini, milih kata itu, milih doa begini begitu. Pasti itu yang terbaik. Aku kurang mantap ya. Aku kurang mantap pilihan Nabi, oh enggak mantap. Begitu ya. Jadi kita berusaha kalau bisa hati kita ini qanaah, cukup dengan apa yang dicukupkan oleh Allah dan Rasulnya. Jangan ngeyelium. Jadi grup ya, komunitas ngeyelium. Semua yang berasal dari Al-Quran dan Hadis diwayeli pokoknya. Hati-hati apa? Masa duanya oleh? Enggak, cukuplah Nabi. Ya, kalau memang sudah diberitahu seperti ini, wis. Terima apa adanya, jangan dikurang, jangan ditambah, jangan diganti. Wahtajja ba'dul ulama bi hadzal hadits li man'i riwayat bil ma'na. Bahkan sebagian ulama menjadikan hadis ini sebagai larangan meriwayatkan hadis bil ma'na. Artinya, kalau meriwayatkan hadis yang opo anane persis seolah-olah diubah-ubah. Tapi kan maknanya sama. Iya, meskipun maknanya sama, tapi Anda mengubah redaksi. Jadi ya, tidak boleh sampai sedemikian itu. Kehati-hatian para ulama. Wal jumhuru 'ala al-jawazi min al-'arif al-'alim. Tetapi jumhur ulama menyatakan bolehnya meriwayatkan hadis bil makna, tidak harus persis redaksinya, tetapi jika memang orang yang meriwayatkan itu paham betul. Tapi lebih utama tentu apa adanya. Wa jaa fi nihayatil hadis qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Tadi di awal hadis ya. Fi bidayatil hadis qauluhu idza ataita firashika. Maaf, idza ataita madja'aka, jika engkau mendatangi tempat tidurmu. Nah, di akhir hadis ada kalimat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa in mutta min lailatika mutta 'ala al-fitr. Jika engkau mati pada malam hari itu, berarti engkau mati di atas fitrah. Waj'alhunna akhir ma taqul, dan hendaknya engkau jadikan doa ini doa terakhir sebelum tidur. Di doa tidur tadi banyak. Baca ini, baca itu, doa ini, doa itu, zikir ini, zikir itu. Nah, dianjurkan supaya
Allahumma aslamtu nafsi ilaik, sampai terakhir itu dijadikan bacaan terakhir. Paling enak yang belum hafal surat Al-Mulk dan As-Sajdah. Bismillahirrahmanirrahim wahya langsung ini. Kan terakhir. Iya enggak? Kalau yang baca ini baca itu mesti panjang. Jadi bisa jadi nggak kebaca sudah tidur. Qauluhu fa in mutta min lailatika mutta 'alal fitrah ay 'alal Islam. Jika engkau mati malam hari itu dengan bacaan ini berarti engkau mati di atas fitrah. Apa artinya? Di atas Islam. Di atas Islam. Karena juga di dalam hadis itu kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak dilahirkan di atas fitrah. Kemudian dua orang tuanya yang membuat dia menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Berarti apa? Fitrah di sini di atas Islam. Di atas Islam. Fa in qila idza mata al-insanu 'ala islamihi wa lam yakun dibaca ya. Zakara min hadhihi al-kalimati syai'an faqad mata 'ala al-fitrah la mahala. Jika ada yang berpendapat, jika seseorang mati di atas Islamnya, meskipun dia tidak membaca zikir ini, maka dia juga tetap mati di atas fitrah. Fama faidatu zikri hadhil kalimat? Kalau begitu apa faedahnya membaca zikir ini sebelum tidur? Lalu di akhir ya ada keterangan fa in mutta min lailatika mutta 'alal fitrah. Bukankah orang yang mati di atas Islam, ya, di atas agama Islam, di atas keimanannya juga dia pasti mati di atas Islam? Mengapa kemudian ketika membaca ini ada keterangan barang siapa mati pada malam hari itu dengan sebab membaca ini sebelum tidurnya dia mati di atas fitrah? Apa faedahnya? Ujiba bitanwi'il fitrah. Ada dijawab bahwa ini dalam bentuk ragam atau macam jenis fitrah. Fa fitratul qailina fitratul muqarrabina was salihin. Fitrah orang yang membaca doa ini sebelum tidur lalu dia mati malam itu, maka dia berada di atas fitrah orang-orang yang al-muqarrabin as-salihin. Fitrah orang-orang yang didekatkan, orang-orang yang saleh. Wa fitratul akharin, sedangkan fitrah orang yang mati di atas Islam yang tidak membaca ini sebelum tidur dan matinya bukan pada malam hari itu, maka fitratu amatil mukminin. Dia berada di atas fitrah sebagaimana fitrah umumnya orang beriman. Jadi fitrah yang dimaksud ketika seseorang mati pada suatu malam ketika sebelum tidurnya membaca doa ini adalah fitrah khusus. Sedangkan kalau dia matinya bukan malam hari atau ketika malam hari itu dia tidak membaca ini, tapi dia seorang muslim yang beriman, maka dia mati di atas fitrah umum, ya, orang-orang beriman. Wallahu a'lam bishawab. Selesai sudah doa sebelum tidur, doa dan zikir sebelum tidur, dan ini juga salah satu cara menyusun sebuah buku atau tulisan yang sangat tepat. Ketika doa ini hendaknya dibaca sebagai doa terakhir sebelum tidur, pun disusun di sini sebagai doa terakhir dalam buku ini. Ini juga salah satu bentuk susunan yang sangat bagus. Pembahasan ke-29 sekarang. Ke-29 tentang ad-du'a'u idza taqallaba laylan. Doa ketika kita taqallaba laylan, yaitu di sini diartikan yakni bila seseorang berbolak-balik dan melingkar-lingkar ke sana kemari di atas tempat tidurnya. Kayaknya kalau melingkar-lingkar ini nggak tempat. Guling-guling.
Melingkar-lingkar juga bebas. Jangan dia tidurnya melingkar-lingkar. Jangan bisa paham enggak paling penting? Paham enggak? Makanya kita harus milih bahasa yang tepat ya. Apa ada istilah kita? Nek kalau Jawa melungker iya nih bahasa Indonesia kalau jangan diartikan melingkar-lingkar. Ayo melungker bahasa Indonesia ya kok. Golek ono melingkar-lingkar ini piye? Enggak ada istilah melingkar-lingkar dalam bahasa Indonesia. Ada orang menggunakan dia tidurnya melingkar-lingkar. Dari denger. Ya baru dengar. Tapi nek wong Jawa turune mlung. Oh iya pas. Atau kedabikan bolak-balik iya kan? Itu kedabikan Pak. Belasan gitu. Anak kecil biasanya kalau dia agak demam dikit begitu tidur. Tapi anak kecil nggak ada, kecuali tiduri angler bayi itu blungker iya. Nek wong tua jenenge blungker atau jingkrung tau jingkrung. Blungker. Jadi kan wis tua ya biasanya gitu kedabikan. Sana sini nggak bisa tidur. Galau. Nah, ini galau. Galau. Mikir satu aja sebenarnya. Kalau sudah bertahun-tahun bukannya sendirian, Sahur sendiri. buka sendiri, sahur sendiri, tidur sendiri. Ya Allah. Kalau pengen bersama-sama ya tidurlah di masjid. Buka di masjid, sahur di masjid. Banyak teman dan banyak pesaing. Iya, rebutan soalnya. Kalau di rumah ada pelayan. Jadi kalau di masjid pesaing. Orang cepat, orang kedua. Itu pengalaman dulu kalau kita di pesantren yang sangat miskin gitu kan, makanan dibatasi. Baik. Ad-du'a idza taqallaba laylan. Ai idza taqallaba wa talawwa min janbin ila janb ala firashih. Nah ini bahasa, bukan melingkar-lingkar menurut saya bahasa. Dia miring sana, miring sini. Kalau bahasa Jawa istilah saya yang saya ketahui kedabikan. Miring sana, miring sini, nggak bisa tenang tidur, nggak nyenyak. Ya, bukan melingkar-lingkar. No, Mas. Istilahnya itu serak. Serak kok. Serak tapi serak wah. Itu pokoknya dengan bahasa masing-masing bisa dipahami ya. Intinya tidurnya tidak nyenyak. Kalau angel turunin, apa bahasa Indonesianya? Mau tidur tapi sulit tidur. Istilah, kalau sulit tidur itu sudah ungkapan kalimat. Gelisah. Gelisah bisa, tapi juga gelisah itu umum, khusus untuk tidur. Cari di kamus mas nanti. Ya. Ada bahasa mana? Lurok, bahasanya gimana? Kedabikan. Iya, itu begitu. Tapi melingkar-lingkar aku di perusahaan kita. Bagaimana kalau kita kondisinya malam hari mungkin ya karena nggak sehat, karena banyak pikiran, atau ada persoalan, atau mungkin takut ya. Pernah jangan takut terus sulit tidur. Saya ingat banget dulu zaman SMA itu tinggal sendiri di rumah, ya, rumahnya di rumah desa itu. Di daerah Solo ya, tetapi sendirian, ditinggal sendirian. Itu ya tidurnya tidak nyenyak karena rada singgup gitu kan rumahnya itu. Jadi wajar kita berikan begitu tidak. Apa yang kita baca? La ilaha illallahul wahidul qahhar Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma al-azizul ghaffar. Ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Beliau menilai sahih, disepakati oleh Imam Zahabi, disebutkan oleh Imam Nasai dalam Amalul Yawm wal Lailah, di dalam Amalul Yawm wal Lailah oleh Ibnu Sunni, dan disebutkan di dalam Sahih Al-Jami'. La ilaha illallahul wahidul qahhar Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma al-azizul ghaffar. Sahabiyatul hadis dia Aisyah radhiyallahu anha. Sahabat yang meriwayatkan hadis adalah Aisyah radhiyallahu anha. Qauluhu al-qahhar huwa alladhi qahhara wa ghallaba kullal makhluqati wa dzallat lahu kaifa syaa. Jadi al-qahhar itu zat yang menguasai dengan sempurna.
mengalahkan, menguasai dengan sempurna, bisa mengatur seluruh makhluk apapun yang diinginkan. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada penguasa, tapi belum tentu dia bisa mengatur anak buahnya, apalagi rakyatnya. Rakyatnya ngeyeliun. Tapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak, memiliki kekuasaan yang mutlak, ya, kekuasaan, kemampuan, kewenangan yang mengatur seluruh makhluk, bahkan memaksa seluruh makhluk. Mau diapain aja pasti manut makhluk itu. Ini Al-Qahhar. Qauluhu Al-Aziz walladzi lahu al-'izzatul kamilah, yaitu zat yang memiliki izzat, kehormatan, keagungan, kewibawaan yang sempurna. Alladzi biha ya'izzu man yasha'u wa yudhillu man yasha'u. Alladzi biha yu'izzu man yasha'u wa yudhillu man yasha'u. Karena Allah memiliki izzat, kewibawaan, kehormatan, keagungan yang maha sempurna, Allah bisa memberikan kehormatan, kewibawaan kepada siapapun yang dikehendaki. Sebaliknya Allah bisa memberikan kehinaan kepada siapapun yang dikehendaki. Qauluhu Al-Ghaffar huwa alladzi lahu al-maghfirah wa tajawuz al-kamil. Allah lah satu-satunya zat yang memiliki ampunan dan maaf yang sempurna. Tajawuz itu permaafan yang sempurna, al-kamil. Alladzi wasi'a jami'a dhunubi ibadihi at-taibin. Yang bisa, ya, mencakup seluruh dosa hamba-hamba Allah yang bertaubat. Manusia ini dosanya seperti langit bumi dan seperti apa saja makhluk ini, tapi Allah maha luas ampunan dan maafnya. Wa yatadammanu hadza dzikru su'al Allah Ta'ala an yusarrifa anhu ma yajiduhu min irqin wa qalqin wa inzi'aj. Doa ini atau zikir ini juga mengandung permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah menjauhkan dari segala gundah gulana atau tadi, ya, ketidaknyamanan. Karena kita mohon agar Allah membuat tubuh kita tenang, jiwa hati kita tenang, pikiran kita tenang. Namanya orang mungkin dia tidur masih kepikiran saya nikah kapan, dia tidur, dia ini mungkin rumahnya belum lunas, dia tidur mungkin ada persoalan ini dan itu, jadi sedih, gundah, galau. Maka zikir ini ternyata mengandung doa supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan dari segala hal yang membuat dirinya cemas, gundah, galau, sedih dan seterusnya. Ini ketika seseorang di malam hari atau pada malam hari tidak nyenyak tidurnya, gelisah dan seterusnya. Yang ke-30, doaul faza' fin naum wa man buliya bil wahsyah. Doa ketika seseorang merasa takut dan ia takut, ya, wahsyah, kayaknya sendirian gitu. Ada, kalau dengan kesepian. Kalau kesepian saat tidur, ya cari teman. Ya, artinya merasa dia kok kayaknya ada sesuatu, mungkin sendiri, merasa takut dan seterusnya. Qauluhu bil wahsyah qila al-ham, ya artinya kecemasan. Ya, cemas. Wa qila al-khalwah. Wahsyah artinya ada mungkin rasa gundah gulana, ada khalwah, merasa kok hampa. Ya, hampa dia. Wa qila al-khauf, ada yang mengatakan karena takut. Cemas, hampa dan takut. Apa doanya ketika malam hari kita merasakan hal seperti itu? A'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syayatin wa an yahduruni. Hadis riwayat Imam Abu Dawud dan disebutkan dalam Sahih At-Tirmidzi. Ketika seseorang pada malam hari tadi ada rasa hampa, kok kayak kosong begitu, takut atau mungkin galau juga, maka doanya ini: A'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syayatin wa an yahdurun. Aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna dari murkanya, dari ancaman hukumannya, dari
keburukan dan kejahatan hamba-hambanya, dari bisikan-bisikan syaitan dan dari kedatangan syaitan. Kita mohon kepada Allah dari murka, dari azab Allah. Kita mohon kepada Allah perlindungan dari kejahatan makhluknya, dan kita mohon kepada Allah dari bisikan dan kedatangan syaitan. Sahabiyul hadis, sahabat yang meriwayatkan hadis ini, huwa Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhu. Kata a'udzu bi kalimatillahi tammati wal murad bi kalimatillahi asma'uhu al-husna wa kutubuhu al-munazzalah wa innama wasafaha bi tammati li kauniha khaliyatun min an-naqsi wal 'awarid, li kauniha khaliyatan 'anil naqsi wal 'awarid. Yang dimaksud kalimat-kalimat Allah adalah nama-nama Allah yang maha indah dan kitab-kitabnya yang diturunkan. Disebut firman-firman atau kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna karena apa? Karena tidak ada kekurangan dan unsur-unsur lain yang masuk ke dalamnya. Atau bermakna al-muhkamat, atau artinya yang betul-betul muhkam, yang sempurna. Lianna asma Allahi muhkamah la yajri fiha nasakh. Karena nama-nama Allah itu bersifat sempurna, bersifat mutqin, sempurna, pasti, tidak ada nasakh, tidak ada penghapusan, wa taghyir, pengubahan, wa tabdil atau penggantian, wa nahwu dzalik, atau hal-hal seperti itu. Qauluhu min ghadabihi wal ghadab nafsu syiddatu ghilyanid dam 'inda husuli amrin makruh. Kata ghadab, amarah atau emosi, yaitu ketika diistilahkan di sini peredaran darah kita itu begitu kayak mendidih, darah kita seperti mendidih ketika melihat sesuatu yang tidak kita sukai. Bahasa kita begitu ya, darahnya mendidih, padahal ya tidak mendidih lah. Kalau darah kita mendidih, bagaimana nanti pembuluh darahnya? Ini istilahnya. Wadhalika bihaqqil makhluk. Ini kalau berkaitan dengan makhluk, ya, berkaitan dengan makhluk. Wa hadzal ma'na muhalun 'ala Allah Ta'ala. Tentu makna ini tidak pantas, mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala karena laisa kamitslihi syai'. Ghadabullah ya amarah Allah. Beda. Sekedar nama itu yang sama. Orang marah, Allah marah, tapi beda. Karena beda zat, beda sifat dan beda hakikat. Itu yang perlu diperhatikan. Setiap kita berbicara nama dan sifat Allah, kalau ada kesamaan nama atau sifat itu sekedar nama. Ingat ya, sekedar nama. Tapi hakikatnya, sifat betul sesungguhnya pasti berbeda. Karena Allah itu Al-Khaliq, sedangkan selain Allah itu makhluk. Beda zat pasti beda sifat, itu sunatullah, hukum Allah begini. Allah beda dengan makhluknya, pasti beda sifat, beda hakikatnya. Adapun istilah nama itu sekedar nama. Walakin nasifuhu bima wasafa bihi nafsuhu min ghairi takyif wala tashbih wala tamtsil wala ta'til. Ini jelas. Yang jelas ini ada musahih as-shawab al-haq anna ghadab Allah Ta'ala min sifatihi al-fi'liyah allati yaf'aluha idza sya'a 'ala al-wajhi al-la'iq bihi subhanahu wa ta'ala. Betul bahwa ghadab itu salah satu sifat Allah. Tetapi ingat tadi ya, sifat yang sesuai dengan kesempurnaan, keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, yang berbeda dengan sifat makhluk. Ya, orang marah bisa, hewan marah bisa, banteng ketaton, tahu mas? Banteng ketaton itu, Banteng luka. itu yang di mana mas? Yang di istilah apa? Matador itu kalau bantengnya sudah ketaton, mungkin terkena tombak sedikit, tambah marah. Begitu. Manusia bisa marah, hewan bisa marah, Allah bisa. Ya, bukan berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk, tidak. Karena Allah sendiri yang menyatakan, Rasulullah SAW sendiri menyatakan Allah marah. Tetapi ingat, ini sekedar nama, sekedar penyebutan.
tapi hakikatnya beda. Jangan samakan marah Allah dengan marah makhluk. Wong sesama makhluk saja marahnya beda. Bandai kalau marah boleh bonus. Mengerti panjenengan? Mengerti. Nek jenengan kita marah, ngertilah marah kita kayak apa, merasakan. Bandai marahnya nggak ngerti. Ya, yang jelas begitulah. Itu beda ya. Jadi marah salah satu sifat perbuatan Allah. Ya Allah kehendaki. Fahuwa yaghdabu idza syaa 'ala man yasha. Allah berkehendak untuk marah kepada siapa yang dimarahi terserah. Tetapi wala yushbihu ghadabuhu ghadaba ahadin min khalqih. Tetapi tidak ada kesamaan sifat marah itu dengan sifat makhluknya. Wa nasifuhu ta'ala bima wasafa bihi nafsuhu aw wasafa bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam min ghairi ta'til. Yang jelas kita menyifati Allah sebagaimana yang Allah sifati sendiri atau disifati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa ta'til. Jangan ditolak sifat itu, wala tahrif, jangan dipahami salah, wala takyif, jangan gambarkan seperti apa marahnya, wala tamtsil, dan jangan disamakan marahnya dengan marah makhluk. Wala ta'til, wala tahrif, wala takyif, wala tamtsil. Wa min hamazati syayatin, wal hamazat jam'u hamzah. Wal hamazat humazat an-naqs. Wal ma'na anna syayatin yuhissuna an-nasa 'ala al-ma'asi. Membisikkan. Intinya kita berlindung kepada kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna dari bisikan-bisikan syaitan yang menganjurkan umat manusia supaya melakukan perbuatan maksiat. Setan itu pasti membisikkan kejahatan ke dalam manusia. Gak mungkin setan membisikkan kebaikan. Ini dibisikkan pasti sesuatu yang keliru, salah, maksiat, kejahatan. Wa yaghurrunahum 'alaiha, memperdaya. Jadi setan itu intinya melekoto, bahasa Jawa. Melekoto itu memperdaya. Sepintas pura-pura menasihati, berbuat baik, mendekati, menyayangi, tapi ada udang di balik batu. Itu sudah prinsip setan begitu. Seakan-akan dia baik, tapi sesungguhnya ia ingin menjelomprongke, ingin menyesatkan. Itu setan sudah. Jadi hati-hati dengan orang yang berperilaku setan ini. Sepintas bisa jadi baik, ya begini begitu, tapi ada ujung-ujungnya supaya sesat. Dan ini lebih berbahaya. Kalau ada penjahat lalu datang dengan kejahatannya, kita sudah bersiap-siap. Tapi kalau ada penjahat datang dengan bentuk kebaikan, wah, seakan-akan ini orang baik, padahal ada ulang di balik. Fasta'ala min nafsatihim wa min an yahduruhu aslan wa yahumu hawlah. Jadi kita dari bisikannya aja kita sudah berlindung, dan juga dari kedatangan syaitan. Kalau sudah datang apalagi lebih berat lagi. Qauluhu wa an yahdurun asluhu yahduruni, saqatat al-ya'u litakhfif. Jadi kalimat asalnya wa an yahduruni, tapi itu dibuang ya-nya. Ai wa an yahduru syayatin wa 'indi fi jami'il ahwal. Kita berlindung kepada kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kedatangan setan, dari keberadaan setan berada dengan kita dalam seluruh urusan dan keadaan kita. Coba kalau setiap hari dia didampingi syaitan, wah berat. Kita berlindung kepada Allah supaya dijauhkan dari syaitan, dijauhkan dari godaan syaitan, karena dia bisa menggoda dari jauh, apalagi dari dekat. Oleh ia tuh. Tapi itu baru jam berapa? Iya. Biasanya jam 9. Kita mulai jam 7. Oh, mulai jam 7 sudah. Masyaallah. Baik, karena sudah jam 8:05 menit, kita sudah sampai di sini sampai nomor 30. Ya, sampai nomor 30, doa a'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa 'iqabihi wa min syarri ibadihi wa min hamazati syayatin wa an yahdurun. Itu doa ketika kita merasa ada sesuatu yang pada malam hari gelisah atau mungkin hampa atau kayaknya takut dan seterusnya, baca doa ini. Semoga bermanfaat, lebih kurangnya mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, memberi taufik kepada kita untuk tetap istiqomah
dalam belajar, beramal, dan berdakwah serta bersabar sambil melaksanakan ibadah puasa ini khususnya pada bulan Ramadan. Semoga Allah kasih kita kekuatan dan taufik sampai selesai Ramadan, dan semoga Allah beri kita derajat takwa dan pengampunan dari segala dosa. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.